Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 24-25. Tertulis demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi handal dalam bidang tertentu, biasanya orang-orang mencari guru yang terhebat. Ludwig van Beethoven pernah diminta untuk mengajar seorang anak kecil untuk bermain piano. Anak itu bernama Carl Czerny. Metode latihan dan pembelajaran yang diberikan kepada Carl Czerny adalah metode yang berbeda dibandingkan metode biasa. Ludwig van Beethoven menerapkan disiplin yang keras dengan tujuan agar Carl Czerny menjadi pianis yang hebat. Para murid Tuhan Yesus diajar oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang sulit. Sebagai rabi atau guru, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya sedemikian rupa supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh dalam iman, dan tidak menyerah dalam segala keadaan. Kita perhatikan dalam Injil Matius 14 ayat 24-25 ini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Murid-murid sedang berada dalam perahu di Danau Galilea. Dinyatakan dalam ayat ini mereka sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Danau Galilea panjangnya sekitar 13 mil atau kurang lebih 21 km dan lebarnya sekitar 8 mil atau kurang lebih 13 km. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, mereka sudah cukup jauh dari pantai dan telah berada di bagian yang dalam dari Danau Galilea ini. Dalam kesusahan mereka mendayung dan mengendalikan perahu karena angin badai atau angin sakal, dan dalam gelapnya malam, disitulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid tadinya ketakutan, tapi Tuhan Yesus katakan, "Ini aku, jangan takut." Kalau kita perhatikan bagian sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus mengadakan mujizat pelipat gandaan makanan, yaitu roti dan ikan. Tapi di sini, saudara, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai penguasa alam semesta ketika dia berjalan di atas air. Badai itu juga menjadi reda dengan kehadiran Tuhan Yesus, dan para murid selamat sampai ke tujuan. Muncul satu pertanyaan, saudara, untuk apa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ini bukanlah sebuah pertunjukan sulap, bukan pertunjukan magic, tapi peristiwa berjalannya Yesus di atas air merupakan pernyataan dan bukti tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya, bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Dialah pencipta segalanya, dan Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk badai kehidupan dan berbagai persoalan yang kita alami. Petrus sempat berjalan di atas air,
tapi karena keraguannya, dia mulai tenggelam. Ketakutan dan keraguan kita seringkali membuat kita tenggelam di dalam masalah. Tapi iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk berjalan di atas masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dialah Allah yang benar, Dialah pencipta segala sesuatu, dan Dia berkuasa atas segala masalah yang kita alami. Mari arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus dan melangkah bersama Tuhan mengatasi setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Engkau adalah guru kami adalah murid-Mu. Kalau murid-murid-Mu di masa lalu, Engkau didik dan Engkau gembleng untuk menjadi pribadi yang berani, yang teguh dalam iman, yang kuat dalam berbagai persoalan, dengan menyadari siapa Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami pun bersyukur sebagai murid-Mu pada saat ini. Kami diajar oleh firman-Mu untuk mengerti bahwa kami pun harus kuat dan teguh di dalam segala persoalan yang ada, oleh karena Engkau Tuhan ada bersama kami dan Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam segala situasi yang ada, kami akan berjalan bersama Tuhan di atas setiap masalah persoalan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, yang putus asa, yang terikat kuasa kegelapan. Jamah ya Tuhan setiap kami. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru Tuhan berikan, dan ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Ajar kami untuk selalu berharap dan percaya kepada-Mu dalam segala waktu dan keadaan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah ya Tuhan situasi ekonomi yang ada saat ini, agar kembali baik. Dan berikanlah keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.